warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursahila, NIM 2014020026. Pada video kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan berbicara. Dilihat dari judul materi yang saya sampaikan, pasti gangguan berbicara. Jadi terlintas di pikiran kita gangguan berbicara itu mungkin ada dari segi bagian dalam, atau bisa dikatakan dari dalam tuh mungkin sakit sariawan atau sakit gigi. Jadi kan itu bisa juga dikatakan salah satu gangguan dari berbicara kita. Jadi sebelum masuk kita ke pembahasan selanjutnya, di sini saya akan mengupas sedikit tentang apa saja sih gangguan berbicara. Jadi dilihat dari berbicara itu adalah merupakan sistem motorik yang mengandung modalitas psikis, yang mana dikatakan di sana adalah sebelum pengucapan ini maka kita berpikir terlebih dahulu apa yang ingin disampaikan, yang dikeluarkan oleh lisan kita atau mulut. Jadi ada kata-kata mutiara bahasa Inggris yang mana dikatakan di sana adalah think today, speak tomorrow, yang mana artinya berpikirlah hari ini dan berbuatlah esok hari. Jadi kan di sana dikatakan berpikir kita pada hari ini dan berbuatlah esok hari. Mungkin di sini saya contohkan kita ketika bukan tampil makalah saja sih sebenarnya. Dalam pemahaman kita kan mau memahami akan semua pembelajaran. Jadi sebelum kita tampil, sebelum kita belajar tuh kita memahami apa sih pelajaran-pelajaran kita yang akan datang, atau sebelumnya untuk mengulang-ulang pembahasan. Contohnya kita mau tampil, pasti kita kan membutuhkan pengulangan akan materi itu. Jadi besoknya kita sampaikan dengan matang apa yang sudah kita pelajari, barulah kita sampaikan kepada teman-teman kita agar mudah dan dapat dipahami. Jadi kalau kita mau memahamkan orang, maka kita harus paham terlebih dahulu akan materi tersebut. Gak mungkin nanti kita kan ibaratnya ngaho-ngaho, apa sih, berarti kan kita ibaratnya kurang belajar atau kurangnya membaca pada pembahasan kita gitu. Bukan dari segi pembahasan kita saja sih, dari semua pelajaran yang sudah pernah disampaikan, setidaknya kita mengulang-ulang pembelajaran tersebut. Baiklah, masuklah kita ke pembagian gangguan berbicara. Gangguan berbicara itu terdapat dua. Yang pertama, gangguan berbicara mekanisme. Yang kedua, gangguan berbicara psikogenik. Masuklah kita ke pembahasan yang pertama, yaitu adalah gangguan mekanisme berbicara. Jadi yang pertama itu adalah gangguan faktor pulmonal, yang mana pulmonal ini bisa dikatakan seseorang yang memiliki penyakit paru-paru. Dan penderita penyakit paru-paru ini kan kurang lebih pasti dia sesak napas, karena kan ada gangguan pada paru-parunya sehingga napasnya itu keluar sesak-sesak gitu. Jadi cara pengucapan itu terputus-putus karena udara yang masuk ke hidung itu tersendat karena adanya gangguan pada paru-parunya. Jadi mungkin dicontohkan di sini bahasa yang terputus. Contohnya seperti saya ingin makan. Saya ingin makan. Jadi bisa dikatakan penyakit paru-paru ini adalah seseorang yang sehat secara jasmani, namun bisa dikatakan dia itu seperti orang yang telah selesai berlari. Jadi kan sesak-sesak gitu kan. Jadi cara pengucapannya itu sesak gitu kan. Jadi kan bagaimana contohnya kita telah berlari. Jadi ada kawan kita di samping berbicara. Jadi kita jawab, pasti kan napas kita tuh pasti sesak gitu kan. Jadi bisa diumpamakan orang yang penyakit paru-paru ini orang yang setelah berlari gitu. Baru gangguan yang kedua adalah gangguan akibat faktor laringal. Jadi ralingar ini
bisa dikatakan oleh kelainan semantik atau pita suaranya yang bermasalah, mungkin diakibatkan karena minum es yang terlalu banyak. Jadi pita suara tuh terkumpul, jadi serak gitu, ibaratnya habis minum es banyak pasti kan serak tuh suara. Jadi mungkin cara berbicaranya seperti orang yang habis sakit atau serak-serak gitu. Bukan serak-serak basah. Kalau serak-serak basah tuh kan seseorang yang pandai nyanyi dangdut, kurang lebih orang-orang yang cantik suaranya atau serak basah gitu kan. Jadi kalau yang serak atau hilang-hilang di sini tuh mungkin faktornya diakibatkan karena makanan berminyak, minum es dan lain sebagainya. Baru selanjutnya yaitu gangguan akibat faktor lingual. Jadi faktor lingual ini bisa dikatakan adanya terluka di bagian lidah kita. Contohnya sariawan, atau kita makan makanan pedas. Jadi kita memiliki sariawan. Jadi kan cara bicara kita ketika kepedasan tuh kan atau sariawan tuh pasti kurang dalam pelafalannya. Contohnya kalau kita sariawan tuh mau bilang saya mau makan, saya mau, ayah mau makan gitu. Jadi ibarat yang mana bagian terluka tuh dihindari dari mulut kita ini agar tidak tersentuh. Kalau apabila tersentuh dengan air liur, maka kan dia kan akan terasa pedas. Jadi pengucapan yang keluar tuh kurang lurus atau ibaratnya tertata gitu, karena ibaratnya sariawan yang di bagian tepi itu ditakutkan tersentuh kepada bagian air liur tersebut. Baru gangguan yang selanjutnya yaitu akibat faktor resonansi, yang mana ini diakibatkan bagian hidung. Mungkin bagian hidung ini mungkin hidungnya tersumbat pilek, bisa juga dikatakan, atau katanya seseorang yang sumbing. Jadi mungkin di sini dicontohkan saya ingin tidur, saya ingin tidur. Jadi pelafalannya itu ada kata yang tinggal gitu. Contohnya saya mau tidur, ayah mau tidur. Jadi kan kalau pendengar kita, ayah mau tidur gitu kan, padahal dia mengucapkan saya mau tidur gitu. Mungkin itu dari faktor resonansi. Baru selanjutnya masuk kita ke pembahasan atau pada gangguan yang kedua, yaitu gangguan akibat multifaktorial. Yang pertama itu adalah berbicara yang serampangan. Jadi kalau berbicara serampangan itu biasanya kalau kita berbicara secara tepat, bagus dan baik itu kan memiliki jeda yang baik. Contohnya saya ingin ke pasar, saya ingin ke pasar. Jadi kalau orang yang serampangan ini dia mengucapkan satu kalimat itu tanpa memiliki jeda gitu, saya ingin ke pasar gitu. Jadi terlalu laju, entah dia yang malas berbicara makanya cepat berbicara, atau karena ada faktor bagian dalam yang menyebabkan dia berbicara seperti itu. Jadi pembahasan selanjutnya yaitu berbicara propulsif. Kalau dari gangguan propulsif ini dia pandai berbicara, hanya saja dia malas berbicara. Mungkin kalau bagianmu propulsif di sini dikatakan ada sesuatu ancaman yang membuat dia tuh malas berbicara gitu, atau ketidaknyamanan dia pada suatu lingkungan tersebut, makanya dia malas berbicara. Baru selanjutnya yaitu berbicara mutisme. Baru masuk kita ke pembahasan selanjutnya yaitu gangguan psikogenik. Jadi gangguan psikogenik ini mungkin pada yang sudah saya jelaskan tadi, ada juga dari bagian tersendat-sendat seperti itu. Baru pada pembahasan psikogenik ini
G itu ada 4. Yang pertama, berbicara manja. Jadi kalau berbicara manja nih mungkin antara kita kepada seseorang yang spesial lah, seperti itu kan. Mungkin teman-teman semuanya kurang lebih pasti sudah paham lah bagaimana cara berbicara manja tersebut. Baru selanjutnya yang kedua adalah berbicara kemayu. Jadi kalau berbicara kemayu ini, cewek ataupun cowok yang berbicara itu secara lembut gitu. Hai, mau kemana gitu kan. Jadi kemayu bisa dikatakan agak ayu gitu, keayuan gitu bisa dikatakan kurang lebih. Kalau orang Jawa kan kalau bicara itu kan agak lembut, jadi ayu gitu, kemayu. Hai, mau kemana gitu kan, agak-agak kurang lebih bisa dikatakan kebagian manja sih. Hanya saja sebagian pendapat mengatakan kalau bagian kemayu ini adalah seorang laki-laki yang berbicara seperti nada-nadanya cewek gitu. Baru selanjutnya yaitu berbicara gagap. Jadi kalau berbicara gagap ini dia terputus-putusnya gagap ini mungkin dari segi tersendat dari hidung juga bisa, mungkin dari faktor dalam juga. Contohnya kalau gagap pelapalannya itu nggak cukup sekali gitu, mungkin sampai 3 kali atau 2 kali. Jadi mungkin saya contohkan, saya ingin pergi, saya ingin pergi gitu. Jadi dalam menyelesaikan satu kalimat tuh butuh berapa jeda untuk penyampaiannya itu selesai gitu. Itulah orang gagap. Baru selanjutnya berbicara latah. Jadi kalau berbicara latah ini, kalau di kampung saya kebiasaan atau kebanyakan yang latah ini nenek-nenek gitu kan. Tapi faktor dari nenek-nenek itu kan pasti dia tuh diawali dari masa mudanya yang sudah latah, jadi lama-kelamaan meranjak sampai ke tua gitu. Jadi kalau latah nih seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, biasanya kalau latah-latah ini lebih dia berbicara kepada berbicara yang negatif lebih banyak daripada berbicara yang positif gitu. Jadi apabila dia dikejutkan seseorang atau dia tersandung batu, jadi latahnya itu keluar secara tiba-tiba. Kalau menurut saya tanpa dipikirkan langsung keluar gitu pembicaraannya. Mungkin gitu. Jadi ada respon langsung lah terhadap suatu kejadian kepada pembicaraannya pada saat itu. Mungkin sekian pembahasan saya pada kali ini mengenai gangguan berbicara. Mungkin di sini dapat disimpulkan bahwasanya setiap gangguan berbicara itu bisa dari faktor eksternal dan eksternal atau internal. Kalau yang bagian dalamnya itu kan mungkin dari segi lidahnya yang berpenyakit, tapi kalau dari segi bagian luarnya itu mungkin hidungnya yang cakapnya yang sumbing gitu. Jadi itu adalah faktor atau gangguan dalam pembicaraan itu. Jadi kalau dari segi kalau berpenyakit seperti itu, kalau contohnya sariawan itu bisa disembuhkan dengan minum Adam Sari. Baru kalau maaf cakapnya dari segi sumbing itu kebanyakan bisa sih operasi. Namun kalau masih kecil harapan tuh belum untuk operasi. Tapi kalau dewasa mungkin diberikan tambahan daging pada hidung itu bisa, tapi pelapalannya itu sekitar 100% bisa dikatakan hanya 70% lah yang agak jelas. Namun dalam penyumbatan di bagian pengucapan itu masih ada gitu, enggak secara normal. Mungkin berkurang namun tidak sepenuhnya. Mungkin seperti itu. Mungkin sekian pembahasan saya pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.